Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Ramli Sahyudi, NPM 22010043. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Mona Agustina Nedi, SHMH. Di sini saya melaksanakan tugas yaitu menjelaskan tentang hukum adat Mukomuko di dalam Perda nomor 2 tahun 2022 tentang adat istiadat dan budaya di Kabupaten Mukomuko. Mukomuko merupakan salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang masih dijaga hingga saat ini. Salah satu warisan budaya yang sangat penting adalah hukum adat yang berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keadilan sosial. Hukum adat Mukomuko bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum yang hidup dan diakui dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam pasal 1 menjelaskan pengertian dan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan daerah, seperti daerah, pemerintah daerah, bupati, DPRD, kecamatan, desa, serta lembaga adat. Pasal ini juga mendefinisikan adat, adat istiadat, budaya, kebiasaan masyarakat, lembaga adat, wilayah adat, hak adat, dan hukum adat. Ketentuan umum ini bertujuan memberikan dasar pemahaman yang sama agar pelaksanaan pelestarian adat istiadat dan budaya di Kabupaten Mukomuko berjalan tertib, terarah, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Di dalam pasal 2, yaitu ada mengatur tentang asas, yaitu ada asas pengakuan, asas keberagaman, asas keadilan sosial, asas kepastian hukum, asas kesetaraan dan non-diskriminasi, asas keberlanjutan adat istiadat dan budaya, asas partisipasi, dan asas transparansi. Dan di dalam pasal 3 menjelaskan yaitu bertujuan melindungi hak-hak masyarakat adat, menjamin kepastian hukum, kesejahteraan, dan penyelesaian sengketa adat. Pasal 4 mengatur pengakuan dan pelestarian adat istiadat serta budaya di Kabupaten Mukomuko. Pasal 5 menegaskan peran pemerintah daerah dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta budaya. Di pasal 6 yaitu ada lembaga adat. Yang pertama ada pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan budaya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran aktif lembaga dan masyarakat adat yang ada pada wilayah adat. Yang kedua ada wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas kabupaten, kecamatan, dan desa dan kelurahan. Pasal 7 menjelaskan terkait lembaga adat terdiri dari yaitu pertama ada BMA, Badan Musyawarah Adat, yang kedua ada perangkat adat, dan ketiga ada pegawai syara. Pasal 8 dan pasal 9 menegaskan Badan Musyawarah Adat sebagai lembaga adat berjenjang yang berwenang mengatur dan menyelesaikan urusan adat serta melestarikan budaya adat. Pasal 10 mengenai perangkat adat yaitu ada kepala penghulu adat, yaitu pemimpin adat desa atau kelurahan hasil musyawarah. Yang kedua ada kepala kaum, yaitu pemimpin kaum yang dipilih oleh anggota kaum. Yang ketiga ada orang tua, yaitu tokoh adat, pemberi nasihat, dan penjaga adat. Yang keempat ada imam kampung, yaitu pemimpin urusan keagamaan kampung. Yang kelima ada pegawai syara. Pegawai syara ini yaitu petugas keagamaan, terdiri dari qadi, khatib, bilal, gharim. Pasal 11 mengatur kedudukan dan pengangkatan perangkat adat. Perangkat adat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dan ditetapkan melalui musyawarah adat sesuai ketentuan dan tradisi setempat. Pasal 12 dan 13 mengatur tugas dan fungsi perangkat adat dalam mengesahkan musyawarah, mengelola dan membimbing urusan adat serta kaum, mendukung tugas keagamaan, dan mengelola administrasi serta pemeliharaan masjid. Pasal 14 dan 15 mengatur penguatan peranan perangkat adat, lembaga adat dengan pemerintah daerah dalam pelestarian adat. Pasal 16 mengatur peningkatan kapasitas lembaga adat melalui bimbingan teknis dan pelatihan. Di pasal 17 tentang pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan budaya dilakukan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan nilai dan norma adat, istiadat, dan budaya sebagai identitas masyarakat. Yang kedua ada pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari yang pertama ada adat nan sabena adat, yang kedua ada adat yang diadatkan, yang ketiga ada adat yang teradat, atau yang keempat ada adat istiadat. Pasal 18 dan 19 mengatur pelestarian adat dan budaya melalui kerjasama pemerintah dan lembaga adat. Pasal 20, 21, dan pasal 22 mengatur pendataan dan perlindungan aset adat sebagai dasar pengembangan adat dan budaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah bersama lembaga terkait. Pasal 23 dan pasal 24 masyarakat berperan aktif baik secara individu maupun melalui lembaga adat dalam melestarikan dan mengembangkan adat serta budaya
daerah dengan menanamkan nilai budaya, mengembangkan adat lewat dialog budaya, serta mengenalkan tradisi seperti bahasa, kesenian, pakaian adat, dan rumah adat. Terkait pasal 25 dan pasal 26, pemerintah daerah membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelestarian serta pengembangan adat budaya secara berjenjang hingga desa. Pasal 27 dan pasal 28 menjelaskan terkait pelaporan pelestarian adat dan budaya dilakukan berjenjang dari kabupaten hingga desa. Berisi pelaksanaan dan kendala kegiatan serta disampaikan minimal sekali tiap 4 bulan. Bupati wajib melaporkannya kepada gubernur. Pasal 9 menegaskan bahwa pembiayaan adat dan budaya bersumber dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya. Bab 10 penutup di dalam pasal 31 peraturan daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Mukomuko diundangkan di Mukomuko pada tanggal 31 Maret 2022. Sebagai penutup, semoga penjelasan ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya pelestarian adat dan budaya sebagai jati diri masyarakat Mukomuko. Mari bersama menjaga, menghormati, dan meneruskan nilai-nilai adat agar tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang. Jika ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.